Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apapun kita berbeda dengan perbedaan setajam apapun, tetap kita ingin sesama muslim, sesama mukmin hidup dunianya lancar, berbahagia, akhiratnya pun Allah tetapkan kita bersama orang-orang yang beruntung, mendapatkan tempat pulang terbaik. Ini keinginan siapapun, kamu berdebat dengan perdebatan apapun, keinginannya sama saja, kecuali sudah sengklek atau sudah jahat, sehingga orang yang tidak sama dengan kamu pendapatnya, kamu tidak ingin kalau dia nanti di akhirat dan di dunia ini juga beruntung, Pak. Jangan nonton konten saya kalau ada orang-orang yang pikirannya seperti itu. Dibersihkan dulu pikirannya ya. Karena konten saya ini adalah konten yang mungkin memancing perdebatan, tetapi selalu saya lapisi ini perdebatan secara ilmu saja, bukan lalu emosi lalu kamu membenci. Sekarang sudah Kiai Haji Imaduddin itu dalam tulisan terbarunya sudah membuka teka-teki kenapa dari angka 550 menjadi 651. Kenapa bertambah 101? Secara global, apa yang pernah disebutkan oleh Gus Rumail Abbas dan apa yang juga pernah saya ungkap, bahwa itu berarti menganulir dua kitab, yaitu As-Suluknya Al-Judi dianulir, juga Al-Burqa Al-Musiqohnya Habib Abu Bakar Asyakron juga dianulir. Kenapa? Karena 550 itu muncul dari tahun wafatnya Habib Asyakron ini, yaitu 895 diukur dari 345, muncul angka 550. Karena ini dianulir, maka pakai kitab yang setelahnya, yaitu Tuhfatul Thalib kalau tidak salah, karya Imam As-Samarqandi, di mana di situ As-Samarqandi wafatnya tahun 996. Sudah hafal saya seperti itu ya. Jadi mungkin salah-salah nama, tapi kalau masalah tahun akurat. Lalu kenapa dianulir Al-Burqah dan juga Al-Janadi? Karena Al-Burqah itu ngambilnya dari Al-Janadi. Sekarang yang dipersoalkan oleh Kiai Haji Imaduddin itu adalah Al-Janadinya sendiri. Lalu perhatikan kenapa dipersoalkan. Yang pertama, Al-Janadi ini saya sudah tidak perlu baca ini. Saya baca sekilas saya sudah paham alurnya ya. Al-Janadi ini ada 3 versi ternyata. Yang pertama versi Maktabah Syamilah, tetapi ada footnote-nya, di mana footnote itu mengarah kepada manuskrip. Di versi Maktabah Syamilah itu ada 9 nama. Di antara, perhatikan kata kuncinya, di antara Abu Hasan atau Ali kepada Ahmad ada 9 nama. Ya, berarti turunan ke-8. Tetapi dalam catatan kakinya, catatan kaki di Maktabah Syamilah itu ada yang versi tulisan Al-Janadinya itu, yang maksudnya yang manuskripnya itu cuma ada 5 nama. Berarti hilang 4 nama. Termasuk di situ yang hilang adalah Abdullahnya. Jadi hubungan dari Ali ke Ahmad ternyata tidak ada nama Abdullah. Langsung Ahmad itu langsung punya anak bernama Jadid atau tulisannya Hadid. Lalu punya nama bernama Ahmad atau Muhammad, lalu ke Ali. Jadi hanya ada 5 nama antara Ali dengan Ahmad, tidak ada Abdullahnya. Nah, jadi yang versi yang dicetak di Syamilah ada 9 nama. Tapi ada catatan kaki bahwa kalau dilihat dari manuskripnya justru hanya ada 5 nama, 4 nama hilang, termasuk Abdullahnya tidak ada. Nah, itu yang membuat Kiai Haji Imaduddin ragu, ini bener nggak tentang Ba'alawi sih? Abdullahnya aja tidak ada, kan begitu. Kemudian membaca manuskripnya Gus Rumail itu lain lagi, ada 6 nama, yaitu menambah Abdullah setelah antara Ahmad dengan Jadid atau Hadid, ada Abdullahnya. Tetapi itu 6 nama. Dan tetap tidak relevan kalau dihitung dari jarak wafatnya. Kenapa? Karena Ali wafatnya 620, Ahmad wafatnya 345. Ada jarak sekitar 270. Tidak mungkin 270 ini hanya 5 generasi. Kalau pakai teorinya Ibnu Khaldun, maka sangat mungkinnya itu antara 8 sampai 9 generasi atau 8. Makanya sehingga akhirnya di Maktabah Syamilah itu namanya menjadi 9 nama. Dari yang awal versi manuskrip adalah kalau 5 nama berarti keturunan keempat, ada juga yang 6 nama berarti keturunan kelima, itu semuanya tidak masuk akal. Maka ditahkiklah menjadi keturunan ke-8, menjadi 9 nama. Begitu kronologinya, begitu ya. Dan kalau baca di cetakan yang disampaikan misalnya Mohsin Official, memang di situ kan. Jadi dianggap sakotoh ya. Sakotoh itu berarti
terlewat penulisannya oleh Al-Janadi. Karena tidak mungkin antara Ali dengan Ahmad itu cuma 5 nama, tidak mungkin. Cuma 6 nama juga tidak mungkin. Jaraknya itu tidak mungkin gitu. Sehingga ditambahkanlah nama-nama berikut atau nama-nama yang lain seperti hadits menjadi 2 kali. Ada hadits ula, ada hadits sani. Ya. Nah kata Ki Haji Imad, kalau periwayatan kitabnya simpang siur begitu, artinya manuskripnya saja tidak sama. Lalu kok sangat riskan untuk dijadikan sebagai patokan kita mengisbat nasab ke Rasulullah. Begitu argumentasi Ki Haji Imaduddin. Biasa ya Ki Haji Imaduddin kalau sudah melihat ini kok berpolemik, tolak kan begitu ya. Sehingga akhirnya ya sudah buang semua itu. Ambil pencatatan yang paling fix, yaitu yang punya As-Samarqandi. Karena kalau As-Samarqandi itu paling fixnya 2. Yang pertama tidak bicara Jadid tapi langsung bicara Alwi. Yang kedua di situ menyebut pohon-pohon nasab Bani Alawi sampai yang sekarang. Misalnya di situ ada Muhammad Sohib Mirbat, di situ ada Ali Kholiq Qasam, di situ ada Faqih Al-Muqaddam. Sementara Al-Janadi tidak pernah menyebut ada Kholiq Qasam, Faqih Muqaddam, Sohib Mirbat tidak pernah disebut oleh Al-Janadi. Walaupun ketika ada nama-nama yang namanya Ali atau namanya Muhammad lalu oleh Habib Hanif dianggap itulah yang disebut Ali Kholiq Qasam, itulah yang disebut dengan Muhammad Faqih Mirbat, Muhammad Sohib Mirbat, itu yang disebut dengan Ali Faqih Al-Muqaddam dan sebagainya. Lalu sudah dibantah, itu lain konteksnya ya. Jadi permasalahannya di sini adalah tentang perkitabannya. Ketika ada perbedaan antara muhakkik dengan manuskripnya oleh Ki Haji Imaduddin dianggap riwayat simpang siur. Bahkan ketika ada orang yang menambah, ini yang agak rancu juga logikanya Ki Haji Imaduddin itu. Ketika ada orang yang misalnya menambah nama menjadi 9 nama itu, dan itu dinisbatkan kepada Al-Janadi, itu tidak bisa dianggap dari Al-Janadi. Kenapa? Karena tulisan Al-Janadinya itu yang 6 nama dan 5 nama, 2 versi kan. Berarti 3 atau 4 nama itu ya masalah. Masalahnya bukan dari Al-Janadi. Lalu dari mana itu? Nah itu pertanyaannya. Kenapa oleh Ki Haji Imaduddin itu dianggap merujuk dari Al-Janadi yang simpang siur? Enggak. Itu enggak merujuk dari Al-Janadi yang simpang siur. Kenapa? Karena Al-Janadinya itu sudah jelas. Satu manuskrip menyebut 6 nama, satu manuskrip menyebut 5 nama. Tapi dianggap ini tidak masuk akal. Maka oleh muhakkiknya dicarikan sumber yang lain. Walaupun ditulisnya di kitab Al-Muhakkik, di kitabnya Al-Janadi, tapi kan dijelaskan. Dikasih catatan kaki bahwa Al-Janadi hanya menulis 5 nama atau Al-Janadi hanya menulis 4 nama atau berapa nama gitu. Tapi tidak relevan kalau dipatokkan dengan tahun wafatnya antara Ahmad dengan Ali. Maka oleh muhakkiknya dicarikan sumber yang lain. Itu nggak mengutip dari Al-Janadi lagi, tapi dari sumber lain ya. Artinya tulisan Al-Janadi ini jelas bermasalah. Mesti ada kesalahan. Kenapa? Karena tidak mungkin secara jarak 275 tahun itu cuma 4 generasi atau 5 generasi. Tidak mungkin. Sehingga oleh muhakkik dicarikan sumber penunjang lain. Maka karena sudah kitab ini dicetak, dijadikan sebagai acuan informasi yang resmi, sudah ditahqiq, ditambah di situ namanya sesuai dari informasi yang lain. Jadi begitu sebetulnya kalau kita memahami kitab. Bukan mentang-mentang manuskripnya tidak sama dengan tahqiqnya lalu ditolak. Ya nanti akan banyak. Kenapa? Karena yang nulis itu manusia semua. Mesti ada yang salah, entah salah nyebut nama, entah terlewat. Sehingga kalau sudah bertolak dengan hukum akal, artinya kok nggak masuk akal sama sekali ya. Maksudnya mustahil itu bukan mustahil akli sebetulnya, mustahil adi secara kebiasaan. Karena ya kalau masalah apakah ada orang hidup 300 tahun ya bisa aja kalau secara akal ya, kalau Allah mau ya. Cuma kebiasaannya kan tidak ada kan begitu ya. Jadi biar kamu itu tahu mana yang akli, mana yang adi. Ketika manuskrip ini isinya kok tidak masuk akal gitu loh. Maksudnya tidak masuk akal ini kok aneh sekali. Misalnya ada keturunan kelima rentang usianya 270 tahun. Tidak mungkin ya. Lalu umur berapa ini per generasinya? Kata Ibnu Khaldun kan 100 saja sudah 3 generasi. 200 sudah 6 generasi. 70-nya. Anggap 3 generasi atau 2 generasi. Berarti 8 generasi atau 9 generasi. Ini kok cuma 5 generasi. Kok cuma 4 generasi. Makanya itu berarti tidak mungkin ini. Makanya ditulislah Sakoto. Artinya terlewat dari tulisannya Al-Janadi. Dicarikan sumber yang lain. Begitu Pak ya, jangan lalu ditolak-tolak ya. Jadi semoga ini bisa difahami ya. Semoga ini akan mengerucut kepada perdebatan. Kalau masih main tulisan, aduh akan seperti itu terus. Kalau head to head langsung enggak ya. Dan di situ akan ada taslim. Taslim itu adalah sepakat dengan lawannya atau lawannya yang sepakat dengan dia. Al-hujjatu alaihi al-hujjatu lahu. Dia yang menang atau dia yang kalah. Sehingga kita konsisten menyuarakan bagaimana hasilnya. Semoga segera terjadi. Allahumma tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.